Oke, di video kali ini gue bakal bahas handphone yang udah buluk banget. Sebenarnya perlu nggak sih diganti casing? Wajib nggak sih diganti casing? Jawabannya ya wajib lah. Kalau udah buluk ya kan. Cuma permasalahannya, handphone yang casingnya itu udah gantian, apakah ada masalah atau tidak? Kedepannya ada bla 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 beba bibu bebo gitu. Oke, lo tonton video ini, gue bakal jelasin secara detail. Sebenarnya HP kalau udah buluk tuh wajib ganti casing atau tidak. Nah, yang pertama, sebenarnya buluk atau tidaknya kita lihat dulu dari kerusakannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini kerusakannya cukup masif ya. Dalam hal fisik ya, gue ngomongin dalam bentuk fisik, lu bisa lihat ini udah lecet parah ya. Dari atas sampai ke bawah ini lecetnya udah rakaruan lah. Intinya handphone ini kalau dipegang kagak ada resep-resepnya sama sekali. Kayak bener-bener gak enak banget. Literally sangat tidak enak ya. Jadi dengan kondisi fisik kayak gini, siapa sih yang betah pakai handphone kayak gini ya kan, dengan kondisi yang bisa dibilang ini udah bisa jadi bagian dari minus. Kalau kayak gini ini udah nggak bisa dibilang lecet pakai lagi. Nah, problem is kalau kita ganti casing itu ada ngaruh nggak sih sebenarnya ke handphonenya kalau kita ganti? Ya kalau misalnya lu kayak cuman pemakai aja bodo amat lah, lu bawa ke counter HP, kang servis gitu, bang gantiin bang ya, lu kayak nggak terlalu peduli gitu bakal ada masalah ke depannya atau tidak. Mungkin kalau lu tipikal orang yang kayak gitu, mending lu tonton video ini sedetail-detailnya karena bakal banyak banget informasi yang gue masukin di video ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu ya dari handphone ya. Handphone itu diganti casing bermasalah atau tidak, kita lihat dulu dari desainnya. Lu bisa lihat desain handphone yang kayak gini, ini dengan bahan belakang back cover yang plastik kayak gini, polikarbonat ya, dan ala-ala kaca kadang ya gitu-gitulah. Itu kalau diganti casing cenderung aman, lancar jaya, tentram, awet lah. Lo kayak there's nothing problem gitu kalau lo ganti. Kenapa? Karena di sini gue bisa jelasin ya. Ini housing udah buluk ya. Ini casing yang baru nih. Ini gue coba buka dulu. Gue bakal jelasin ke lo ya. Nah, di sini kalau lu ganti casing, ini banyak banget hal perintilan yang bisa lu ambil dari copotan. Contoh, ini handphone itu ada yang namanya antena, ada antena WiFi, antena GPS, antena sinyal ya. Nah, itu biasanya letaknya ada di bagian belakang bodi ini. Nah, untuk housing atau model handphone yang bodinya begini, jadi ciri khasnya gini loh. Pertama, bodinya kayak plastikan gitu, lu nggak ada pegang material kayak stainless, aluminium ya, kayak besi gitu, metal dan lain-lain. Intinya kayak plastikan gitu. Itu biasanya antenanya, bukan biasanya, udah pasti antena handphone itu begini. Nah, jadi kalau lu ganti casing, handphone ini kenapa nggak ada masalah, terutama di sinyal, karena ya antenanya itu dia ada di balik bodinya. Bukan material bodinya itu terbuat dari apa yang pengaruh sinyal. Jadi kasarnya gini, kalau lu ganti casing, lu bilang ke abang-abangan servisnya, bang, fleksibel antenanya nih, antena dalamnya nih pindahin dong. Gue nggak mau pakai antena yang bawaan casingnya, takut sinyal bermasalah. Karena grade material ini beda sama yang ori. Jadi kalau mau sinyal lu nggak masalah, lu cuman pindahin aja yang ada di belakang bodi ini, housing plastik yang udah buluk ini ke yang baru. Ini yang baru ini dilepas aja. Nah, sesimpel itu. Kalau bentuk bodinya plastikan nyatu kayak gini ya, kayak nggak ada garis-garis tepi pisahnya, oke? Nah, tapi kalau lu punya iPhone yang udah buluk, lu ganti casing, itu sinyalnya bisa bermasalah. Balik lagi, ini nggak hanya iPhone ya. Coba lu lihat dulu desain handphone lu. Yang pertama, bahannya dari stainless atau aluminium atau metal-metal gitu. Itu lu cek dulu itu. Yang kedua, coba lu lihat nih ada garis pemisahnya nggak? Kalau ini ada nih, ini ada garis pisahnya. Ini bukan hanya model ya, ini garis pisah ya. Ini garis pisah bodi, ini buat antena. Nah, di sini kalau desain handphone kayak gini itu cenderung antenanya itu dari material bodinya. Material bodinya ini yang nentuin konektivitas buat sinyal handphone lo. Jadi pihak pabrikan itu udah nentuin bahannya apa, ketebalan materialnya apa, ya kan? Itu buat nentuin sinyal handphone lo, kuat lemahnya bakal bermasalah atau tidak. Nah, di sini kalau kita lihat desain handphone yang kayak gini nggak hanya iPhone ya. Jadi lu cek dulu, gue ulangin. Kalau lu punya handphone yang bahannya kayak aluminium, ada bahan stainlessnya di bezelnya ya. Terus ada garis-garis kayak garis plastik pemisah gini. Lo harus cek lagi ya. Kalau lu ganti casing harus benar-benar teliti. Lu mendingan beli casing agak mahal yang benar-benar mirip kayak orinya. Nah, handphone yang kayak gini, kayak iPhone, Android yang aluminium, stainless, yang bezel-bezel besi gitu, yang ada garis-garis antena gini, itu sensitif banget. Kenapa? Karena antenanya itu melekat di bodinya, di tulangnya. Jadi lu bisa lihat ya,
Ini bagian antena untuk teplokan bagian atas ya, posisi buat GPS, buat WiFi ya, untuk bagian atas nih, Lu bayangin, ketika grade beda, otomatis sinyal lu tuh bisa bermasalah. Contoh, ini baut-bautan ya, sama space di sini nih buat WiFi, buat GPS dan lain-lain. Jadi kalau lo ganti hosting, biasanya hosting yang KW materialnya beda, itu kayak lo share lokasi nggak akurat, atau lo lagi pakai maps kurang presisi, anak panah maps lo kayak kok gue belum nyampe sini udah belok aja ya, udah disuruh belok, atau kayak akurasinya kurang, gue padahal di sini kok titiknya ada di sini. Nah itu bisa jadi dari hosting udah diganti ya. Permasalahannya kalau hosting kayak gini tuh ribet karena dia tuh ngandelin antena-antenanya itu dari material bodinya. Nah sedangkan ini kalau kita ganti hosting baru yang KW, itu tinggal dipindah aja fleksibel orinya, tinggal dilengketin ke body yang KW. Jadi nggak masalah gitu, grade-nya sama-sama aja. Sedangkan kalau handphone yang bahannya ada stainlessnya, ada aluminiumnya kayak gini-gini, itu sensitif sekali. Jadi lu harus benar-benar detail, teliti, dan bautnya itu tidak boleh ada yang tidak dipasang, oke? Karena itu bakal mempengaruhi sekali ya. Nah, itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, kalau ganti casing handphone tuh apa? Kita balik lagi ke sini dulu. Kalau handphone yang kayak gini, lu bisa lihat ya. Ini kameranya masih kelihatan nih. Dia nggak gelap ya. Jadi ini gue tunjuk ya. Antara lensa sama pinggiran lensanya ini nggak terlalu gelap, masih kelihatan lah ada abu-abunya. Nah lu kalau ganti casing kayak gini nggak apa-apa. Kalau kamera handphone lu tipikal yang kayak gitu nggak apa-apa. Cuman kalau lu mau ganti kamera, ganti casing di handphone yang kameranya gelap, misalnya ini lensanya nggak ada sih. Kalau iPhone seri 6s, 6s ke atas, iPhone 7 itu udah gelap semua ya. Android juga banyak yang udah gelap, kayak Pixel udah gelap juga yang gen-gen terbaru. Itu kalau lu ganti bakal ngaruh. Biasanya tuh ngaruhnya cahayanya bias kalau buat foto dengan cahaya yang langsung ke hadap handphone lu. Ngaruhnya tuh ke kualitas warnanya. Jadi mau nggak mau kalau lu ngakalin ganti casing dengan handphone model kamera yang udah gelap, kalau kayak gini aman ya. Kamera-kamera yang non flagship itu biasanya kayak HP-HP sejuta, 2 juta ya, 3 juta lah gitu-gitu, itu lensanya tuh masih belum, optiknya tuh bukan optik yang grade bagus gitu. Jadi lo masih bisa lihat pinggiran lensanya. Itu kalau ganti casing segelonggongan meskipun kacanya non ori itu nggak ngaruh ke hasil fotonya. Memang speknya dari pabrikan udah dibuat kayak gitu. Sedangkan kalau seri-seri kayak iPhone, kayak Samsung flagship, Pixel yang flagship yang terbaru, gen-gen terbaru, itu kalau ganti casing lo wajib kacanya yang ori. Kalau lo mau hasil foto lo tetap sama kayak ori. Oke? Dan yang kedua, biasanya kalau ini kita lepas casing nih, set, ya lu bisa lihat lah di YouTube. Ya lu lepas, set gini. Itu kameranya ngikut ke body, ngedudukin ke body atau stuck di tulangan LCD. Kalau ini stuck di tulangan LCD, contohnya kayak gini nih. Gua ambil dulu. Ini ada handphone yang lagi gua bongkar juga. Ini. Nah, ini kan kalau ganti casingnya dibuka, kameranya tuh lengketnya ke tulangan LCD-nya, frame LCD-nya. Nah kalau kayak gini ini masih aman, lu ganti casing kamera lu juga nggak ada masalah. Cuman kalau handphone yang casingnya itu jadi dudukan kamera, contoh kayak iPhone 6s ini kameranya dudukin di sini, neplokin di sini. Nah rata-rata kalau flagship itu di bagian housing kameranya ini, di bagian area kameranya dia ada busa-busa tambahan. Sedangkan housing yang KW itu tidak ada ya. Jadi kamera lo tuh risiko rusak juga buat fokusnya. Kenapa? Karena langsung lo naruh gini terguncang dia. Dan sudut main optiknya juga agak berkurang, space-nya kurang. Jadi pengaruh ke ketajaman dalam memfokus-fokuskan objek yang lo foto atau lo rekam video. Jadi ganti casing juga bakal ada masalah juga kalau model casingnya itu dudukan kameranya itu didudukin ke bagian casingnya. Jadi harus wanti-wanti dan lo harus tahu desain handphonenya. Cuman kalau handphone apapun itu yang kameranya tuh dudukannya bukan ke housingnya malah ke tulangan LCD-nya itu aman banget buat ganti-ganti backdoor begini. Karena lo mau ganti sejuta kali pun ya kameranya begitu-gitu aja tuh, nggak ngaruh gitu, ya kan? Right? Nah, yang terakhir tidak penting dan tidak bukan itu ke harga jual. Harga jual gini. Rata-rata orang ganti casing itu ngincar, wah gue pengen jual mulus, jual siap pakai gitu. Tapi lo tuh harus sadar diri juga dan lo harus tahu juga handphone bekas itu tidak jauh dan tidak luput dari yang namanya lecet pakai.
Gue lebih demen handphone yang lecet-lecet pakai daripada mulus banget, cuman dalamnya tuh kayak diperbaruin, kayak diganti-ganti gitu, ya kan? Itu gue lebih suka yang lecet pakai aja, ya udah sih apa adanya lecet pakai gitu. Karena kalau housing, meskipun yang kayak gue ceritain tadi, lu ganti casing tetap nggak ngaruh, ini aman. Wah, misalnya nih gue bilang handphone ini ganti casing aman, ya ya udah. Kalau buat pemasangan itu balik lagi ke teknisinya, apakah benar-benar handphone itu bakal ada masalah atau tidak. Contoh Samsung itu paling banyak masalah itu kalau ganti casing itu di bagian nih finger. Kadang dilepas fingernya ini ngikut ke bagian housingnya. Jadi lu harus wanti-wanti juga. Makanya kadang ada yang ganti casing atau finger sensor sidik jari lu jadi tak bisa. Jadi gini, ganti casing, sensor sidik jari itu lengket ke sini. Jadi waktu lu cabut, set housingnya udah buluk ya. Sensornya tuh jadi sobek ngikut. Nah itu sering banget terjadi. Nah kalau kasusnya buat iPhone itu nggak terjadi karena sidik jari iPhone yang kita ke layar ya kan, selebihnya ya udah Face ID-an, jadi nggak ada masalah ke situ. Nah kalau buat Android ya lu harus wanti-wanti ke situ juga. Nah berhubung ini juga sama ada sensor sidik jarinya, ya sama nih Redmi Note 9 ini kalau lepas housingnya harus hati-hati karena bisa jadi sidik jarinya ngikut dan bikin sobek ya. Budget lagi, ya sobek budget, fleksibel sobek budget lagi, repot lagi, beli lagi, ya intinya gitulah, nambah kerumitan. Dan ya udah mungkin sampai di sini aja pembahasan gue seputar per hosting-hostingan. Jadi menurut lo gimana? Kalau ada HP lecet lo gatal nggak nih mau ganti hosting atau tidak, ya kan? Ya gue buat video ini jadi tahu lah plus minus kalau lo ganti hosting, ganti casing, ganti backdoor, ada masalahnya kayak gimana. Secara teknis pemasangannya kayak gimana, gua rasa video ini udah cukup lengkap dan udah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Peace.